Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Hesti Anggriani, mahasiswa Pasca Sarjana. Saat ini saya akan membawakan materi terkait dengan judul manajemen kualitas. Mind map yang saya buat terkait manajemen kualitas itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama terkait dengan pengertian manajemen kualitas, di mana pengertian dari manajemen kualitas tersebut adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan. Kemudian ada spesifikasi dan biaya, di mana spesifikasi dan biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu spesifikasi kualitas dan biaya kualitas. Spesifikasi kualitas itu merupakan nilai yang melekat pada sebuah produk, sebuah pasar yang meliputi kinerja, fitur, daya tahan, estetika, dan kepunahan sebuah produk. Di biaya kualitas itu terbagi tiga, yaitu biaya penilaian, biaya pencegahan, dan biaya kegagalan. Bagian berikut yang masuk di dalam manajemen kualitas yaitu kualitas dan alat Six Sigma. Nah, apa itu kualitas dan alat Six Sigma? Yaitu merupakan serangkaian metode yang digunakan oleh sebuah perusahaan menghilangkan cacat pada sesuai dengan standar, pada produk sesuai dengan standar. Kemudian bagian keempat dari manajemen kualitas yaitu ISO 9000. ISO 9000 yang merupakan standar yang disepakati oleh sebuah organisasi internasional untuk sebuah standarisasi. Itu juga dibagi dalam tiga bagian, yang dimana yang digunakan dalam ISO 9000 ini perusahaan yang mengaudit dirinya sendiri, pelanggan mengaudit pemasok, dan standar nasional yang memenuhi syarat lembaga spesifikasi sebagai auditornya. Dan bagian terakhir dari pengukuran kualitas layanan ini yaitu menentukan sebuah produk, kemudian mengukur sebuah produk, kemudian menganalisis, kemudian ada yang namanya Motorola Six Sigma, dan ada yang namanya kontrol. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari beberapa makalah dan jurnal, yang pertama, manajemen kualitas adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Ini dinyatakan oleh Humaira Alia 20 Januari 2022. Yang kedua, manajemen kualitas mengalami evolusi yang dimulai dari kualitas inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, sampai dengan manajemen kualitas total, dan TQM Management atau Total Quality Management merupakan proses untuk mengelola kualitas, di mana sebuah filosofi yang menekan pada perbaikan dalam segala hal yang terdiri dari sejumlah prinsip dan merupakan sesuatu untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, kesimpulan yang ketiga, selain menjadi elemen penting dalam operasi, kualitas memiliki implikasi lain. Ada 3 alasan mengapa kualitas itu sangat penting. Yang pertama, yang merupakan alasannya yaitu reputasi perusahaan sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasinya untuk kualitas baik atau buruk untuk mengikutinya. Kualitas akan muncul dalam persepsi tentang produk baru perusahaan, baik praktek ketenaga kerjaan dan hubungan pemasok. Promosi diri bukanlah sebagai pengganti produk yang berkualitas. Kemudian, tanggung jawab produk kursus semakin menuntut organisasi yang merancang, memproduksi, atau mendistribusikan produk atau layanan yang
Salah satunya bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera akibat penggunaannya. Undang-undang seperti Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen dan menetapkan dan memberlakukan standar produk dengan melarang produk yang tidak mencapai standar, seperti makanan yang tidak murni yang menyebabkan penyakit, baju tidur yang terbakar, ban yang hancur, atau tangki bahan bakar mobil yang meledak karena adanya benturan yang menyebabkan biaya hukum yang sangat besar, di mana penyelesaian atau kerugian besar dan publisitasnya yang sangat mengerikan. Bagian ketiganya yaitu implikasi global di era teknologi ini. Kualitas menjadi perhatian internasional dan juga OEM agar perusahaan dan negara dapat bersaing secara efektif dalam ekonomi global. Produk harus sesuai dengan kualitas global, desain, dan ekspektasi harga. Produk inferior membahayakannya profitabilitas perusahaan dan neraca pembayaran. Ini menurut Rader 2011. Kesimpulan yang keempat, pengembangan nama manajemen kualitas hasil kajian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu di lapangan dengan peluang yang sangat menguntungkan bagi kualitas dan hasil dalam industri ekstraktif yang mampu mempertahankan keinginan dari konsumen. Yang kelima, adapun prinsip dari manajemen kualitas yaitu yang pertama, kepemimpinan, fokus pada pendekatan proses, terus melakukan perbaikan, melakukan keputusan berdasarkan data, fokus pada pelanggan, dan manajemen hubungan. Daftar pustaka yang ada dalam mind map saya atau tugas saya ini, saya ambil dari 3 kupas tuntas manajemen mutu, definisi, prinsip, dan manfaatnya. Kemudian ada manajemen kualitas, dan yang terakhir adalah jurnal analisis implementasi manajemen kualitas dan kinerja operasional pada industri ekstraktif di Sulawesi Utara. Demikianlah presentasi saya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi saya pada saat ini. Saya Hesti, mohon undur diri. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.